Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Pranjiani, kelas 007 ruang 435. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan makna syariah. Yang kedua, memahami fungsi-fungsi syariah sebagai sumber hukum. Yang ketiga, memahami dan mampu menjelaskan syariah sebagai sistem hukum Islam. Pengertian syariah secara etimologi, syariah berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum atau jalan tenang untuk diikuti dalam pemakaian yang bersifat religius. Kata ini mempunyai arti jalan menuju yang baik, yaitu nilai-nilai yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Syariah sebagai sistem hukum. Syariah adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan suatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mengartikan syariah sebagai peraturan bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu, dan kesimpulan yang dapat ditarik dari wahyu. Imam Syafi'i menggunakan istilah syariah dalam pengertian lembaga lebih jauh lagi. Ia menggunakan istilah syar'i dengan pengertian kewajiban yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, dalam beberapa kajian, paling tidak terdapat 4 karakteristik yang menjadi produk pemikiran syariah di Indonesia. Yang pertama, fikih. Fikih menurut bahasa berarti pintar, cerdas, tahu, dan paham. Menurut asal mulanya, paham terdapat tujuan seorang pembicara dari pembicaranya. Paham sampai mendalam. Fikih secara etimologis berasal dari kata faqahu yafqahu. Fiqhan yang berarti memahami, mengerti. Jadi fikih adalah pengertian atau pengetahuan. Adapun perbedaan antara fikih dan syariat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, syariat berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Yang kedua, syariat sebagai terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang ketiga, syariat bersifat fundamental dan mempunyai cangkupan yang lebih luas. Karena oleh itu, sebagian ahli dimasukkan juga dalam akidah dan akhlak. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cangkupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Selanjutnya, syariat mempunyai kebenaran yang mutlak atau absolut dan berlaku abadi, sedangkan fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis. Yang kedua, fatwa. Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. 17 fatwa bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan dia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan agama yang merupakan salah satu karakteristik produk syariah. Putusan hakim diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang qadhi atau seorang hakim yang diangkat untuk itu. Berbeda dengan fatwa, putusan-putusan pengadilan bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Yang keempat, perundang-undangan. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang dibuat warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi. Dengan demikian, daya ikut undang-undang lebih luas dari keputusan pengadilan. Yang kelima, fungsi syariah. Yang selanjutnya, fungsi syariah. Syariah yang bersifat khusus adalah hukum yang mengatur amaliyah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
Sedangkan syariah yang bersifat umum adalah hukum yang membahas hukum akidah dan amaliyah. Syariat dalam konteks ini mencangkup segala sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dalam bentuk agama, baik melalui Al-Qur'an maupun sunnah berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bahwa syarat mencangkup usuluddin, yaitu segala yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifatnya, hari syarat mencangkup usuluddin, yaitu segala yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifatnya, hari akhir dan sebagainya yang dibahas dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam. Diturunkannya syariat Islam kepada manusia juga memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu yang pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih beriman atau tidak. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Yang kedua, melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. Contohnya hukum qisas. Yang ketiga, perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan, diantaranya dengan menetapkan hukum dera 100 kali bagi penzina, goiru muhsan atau perjaka atau gadis, dan rajam, lempar batu bagi penzina muhson. Selanjutnya, melindungi akal. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, agama adalah akal. Siapa yang tidak berakal menggunakan akal, maka tiadalah agama baginya. Oleh karenanya, seorang harus dengan benar menggunakan akalnya. Seorang yang tidak biasa atau belum bisa menggunakan akalnya, atau bahkan tidak berakal, maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. Selanjutnya, melindungi harta, yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang melindungi hartanya. Di antaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Selanjutnya, melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya-upaya pihak lain yang melemparkan fitnah. Islam menetapkan hukuman cambuk dan dera 80 kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan